Kita berjumpa kembali di dalam pengajaran iman Kristen. Pada seri ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam kekristenan, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Beberapa topik-topik sebelum saya membahas topik ini, kita sudah memahami bahwa Alkitab itu merupakan wahyu Allah secara khusus. Dan juga saya sudah menjelaskan bahwa Alkitab adalah buku satu-satunya di mana kita bisa mengenal Allah secara akurat. Jadi jika kita sudah memahami sejauh ini, maka kita bisa mendefinisikan Alkitab bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ketika kita mengakui Alkitab itu adalah firman Allah, maka ini berarti bahwa Alkitab bukan hanya sebagian saja firman Allah. Karena kita mengerti sekarang ini, banyak orang-orang yang melihat Alkitab itu adalah hanya sebagian firman Allah, sehingga mereka tidak mementingkan kesejarahan Alkitab. Mereka tidak mementingkan tulisan yang ada di dalam Alkitab. Mereka hanya mementingkan pesan saja, apa yang menjadi pesan bagi saya. Tetapi Alkitab tidak seperti itu. Hal yang lain ketika kita membicarakan definisi Alkitab adalah firman Allah, bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar mengilhami. Yang saya maksud dengan apa yang dijelaskan oleh banyak orang bahwa Alkitab itu hanya sekedar mengilhami, yaitu adalah seseorang yang membaca Alkitab ketika dia diilhami oleh tulisan tersebut, baru dia mengakui bahwa itu adalah firman Allah. Jadi artinya bisa saja bagi saya ketika saya membaca teks ini, maka teks ini mengilhami saya, maka saya mengakui bahwa ini adalah firman Allah. Tetapi bagi orang lain, belum tentu ketika dia membaca teks yang sama, belum tentu itu dia diilhami. Maka bagi dia, bagi orang lain, maka itu adalah bukan firman Allah. Jadi antara saya dengan orang lain belum tentu mengakui teks yang sama itu adalah firman Allah. Tergantung pengilhaman, apakah ini mengilhami saya atau tidak. Tetapi hari ini saya mengatakan kepada kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Setiap kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah. Hal yang menarik ketika kita mendefinisikan Alkitab adalah sebagai firman Allah, maka Alkitab mencatat firman Allah itu bisa menunjuk kepada Yesus Kristus dan juga bisa menunjuk kepada Alkitab sebagai firman tertulis. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Teks ini menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah firman Allah. Artinya bahwa Yesus firman Allah secara pribadi. Tetapi Alkitab juga adalah firman Allah. Karena seluruh tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah diwahyukan oleh Allah. Dua hal ini sangat menarik untuk kita bisa memahami bahwa ternyata ada sebuah hubungan yang sangat erat di antara Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang adalah pribadi. Saya akan mencoba membawa kita memahami keeratan hubungan ini dan sekaligus nanti perbedaannya agar kita bisa mengerti bagaimana definisi Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama itu adalah bagaimana keeratan hubungan, karena dua-duanya baik Alkitab maupun Yesus Kristus adalah firman Allah. Kedua-dua hal ini adalah memiliki tujuan yang sama. Seperti Kristus menyatakan Bapa kepada kita.
Jadi hanya melalui Yesus Kristuslah kita mengenal Allah. Kalau kita membaca Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Filipus. Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tahukah apa yang Tuhan Yesus jawab kepada dia? Yesus menjawab, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Apakah kamu tidak mengenal aku? Siapa yang melihat aku, yang melihat Bapa. Siapa yang mengenal aku, yang mengenal Bapa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang adalah firman Allah memiliki sebuah tujuan untuk menyatakan Allah kepada manusia. Hal yang sama juga berlaku kepada Alkitab, yaitu firman Allah secara tertulis. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam konteks penghibur. Dia mengatakan, jika penghibur itu datang, maka ia akan mengingatkan kamu kepada seluruh apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan akan memimpin ke dalam kebenaran. Kapan pesan Yesus ini tergenapi? Ketika Roh Kudus mewahyukan firman-Nya kepada para rasul untuk ditulis. Maka seluruh apa yang dituliskan oleh para rasul maka dibukukan menjadi Alkitab yang kita kenal sekarang ini, yang memiliki tujuan yang sama untuk menyatakan Bapa kepada kita. Karena iman kepada Yesus Kristus akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah dan menikmati hidup yang kekal. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan perbedaan antara firman yang adalah pribadi dan firman yang tertulis. Yesus Kristus yang adalah firman yang pribadi berdiri sebagai Allah dan Juru Selamat yang harus disembah dan dimuliakan, karena seluruh kemuliaan, hormat dan kuasa berasal dari dirinya sendiri. Saya mengatakan kepada kita, otoritas yang dimiliki oleh Yesus tidak bergantung kepada pengakuan gereja. Bahkan secara ketat, otoritas yang dimiliki oleh Yesus pun tidak bergantung kepada Alkitab. Yesus bersaksi tentang dirinya, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini juga kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini menyaksikan bagaimana Yesus mengakui dirinya sama dengan Bapa, karena Bapa di dalam Dia. Tetapi firman secara tertulis yang kita kenal, yaitu Alkitab, tidak memiliki otoritas dari dirinya sendiri. Tetapi otoritas yang dimiliki oleh Alkitab berasal dari otoritas Allah yang mewahyukannya. Maka dari sinilah Alkitab tidak berdiri sebagai Allah, tidak untuk disembah, dan tidak memiliki unsur ilahi di dalamnya. Jadi dari sini, walaupun Alkitab kita sebut adalah firman Allah, tetapi tidak mengandung unsur-unsur ilahi, tetapi hanya memiliki tujuan untuk menyatakan Allah kepada kita. Demikian pengajaran hari ini. Sampai jumpa di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.